Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para peserta PKDP tahun 2025. Baik, berikut ini kami sampaikan pemaparan bahan ajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, Teori Pembelajaran Behavioristis oleh Hamidi, SPDI, MPD, dosen Institut Agama Islam Syekh Kori Bangko. Pengertian teori behavioristik, teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian teori aliran behaviorisme. Koneksionisme menurut pakar Edward Lee Tomlik 1874-1949, koneksionisme merupakan teori paling awal dari rumpun behaviorisme. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan antara stimulus respon atau belajar dapat terjadi dengan dibentuknya hubungan atau ikatan atau asosiasi atau koneksi netral yang kuat antara stimulus dan respon. Prinsip umum aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Dua, teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, sebab inilah yang dapat diamati. Sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Kemudian reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon, merupakan faktor penting dalam belajar. Respon akan semakin kuat apabila reinforcement baik positif maupun negatif ditambah. Kemudian penekanan dalam proses belajar PD adalah SR, maka guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik. Dua, guru juga mengerti tentang jenis respon apa yang akan muncul pada diri peserta didik. Kemudian memaksimalkan aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran. Satu, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik PD. Dua, merencanakan materi pembelajaran. Kemudian kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran behavioristik. Kelebihan, guru tidak banyak memberikan ceramah tetapi instruksi singkat yang diikuti, contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melakukan stimulasi. Bahan pelajaran disusun secara strategis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. 3, tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Kekurangan, 1, peserta didik dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. 2, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Kemudian kekurangan teori belajar behavioristik. 1, pembelajaran peserta didik yang berpusat pada guru. 2, berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. 2, mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi peserta didik sebagai sentral.
3. Peserta didik dipandang pasif. 4. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.